Baik. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana tentang tawasul atau perantara yang diperbolehkan dan bagaimana tentang tawasul yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam? 6. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk bertawasul, ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, perantara. Para ulama menjelaskan dan dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya, tawasul ada yang disyariatkan dan ada yang dilarang. Ya, ada yang dilarang, terjerumus ke dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawasul yang diperbolehkan dan yang ini disyariatkan adalah tawasul dengan menggunakan perantara nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya, antum ketika berdoa, sebelum antum mengeluarkan atau membunyikan hajat antum, mengucapkan hajat-hajat permintaan antum, antum awali doa antum dengan nama Allah, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu perantara untuk berdoa kepada Allah, cepat terkabulnya doa. Ya, tawasul. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi berdoa dengan menggunakan sifat-sifat Allah. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyini idza 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Ya Allah, dengan ilmu gaibmu, sifat Allah alimul ghaib, ya, sifat Allah yang mengetahui hal gaib, wa qudratika 'alal khalq, dan kemampuanmu, kekuasaanmu atas semua makhluk-makhlukmu, sifat Allah juga al-qudrah. Ini baru disebutkan hajatnya. Ya, setelah menyebutkan sifat-sifat Allah, disebutkan hajatnya. Hidupkan aku ya Allah apabila engkau mengetahui hidup itu baik bagiku. Dan wafatkan aku ya Allah sekarang juga apabila wafat itu baik bagiku. Berani baca doa ini? Minta mati. Berani? Berani, Allah yang tahu kok. Allah yang lebih tahu, Allah memiliki ilmu gaib. Tahu kapan kita ini sebaiknya diwafatkan. Nah, mumpung kita sekarang mungkin lagi kencang-kencangnya ibadah, ya, keimanannya mungkin tinggi, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita sekarang dalam keadaan husnul khatimah. Kalau besok mungkin sudah tidak beriman lagi, bisa jadi. Ya, Nabi mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il laili mudlim. Cepat-cepatlah kalian ini berbuat amal. Karena akan ada fitnah seperti potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafiran. Orang bisa jadi paginya beriman, ya sorenya sudah kafir. Atau sorenya beriman, paginya sudah kafir. Ya, ini yang pertama. Dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Allah mengatakan, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Yang kedua adalah bertawasul dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan. Ini hadisnya panjang, ya. 3 orang yang terjerembab di dalam gua, masing-masing menyebutkan amal-amal solehnya sebelum mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga yaitu berdoa dengan melalui perantara orang soleh yang hidup dan masih hadir, ya, yang hidup dan masih hadir. Nggak boleh antum mengatakan orangnya masih hidup tapi nggak hadir di sini. Misalnya antum berdoa di rumah, ya Allah, dengan perantara Umal Baradraf, maka kabulkanlah permintaanku, gitu. Nggak boleh, ya. Tapi kalau misalnya antum bilang sama seseorang, doakan saya, ya, dengan kesolehanmu atau dengan ketakwaanmu, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa saya. Ini dicontohkan oleh Umar ibnul Khattab. Ya, Umar ibnul Khattab tatkala beliau menjadi khalifah, terjadi paceklik di zamannya. Umar tahu tauhid, tahu syirik. Umar nggak datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering didatangi sahabat-sahabat untuk minta doa.
dijadikan sebagai perantara dalam berdoa. Tapi ketika sudah meninggal, sahabat-sahabat tahu Nabi SAW tidak lagi mendengar, tidak lagi tahu keadaan di atas muka bumi ini. Nggak tahu Nabi SAW. Maka kalau ada orang-orang yang mengaku bertemu dengan Nabi di dunia dalam keadaan hidup, ya, Nabi tahu apa yang dikerjakan, ya. Bahkan ada orang yang mengatakan ziarah ke makam Nabi, Nabinya sampai bangkit gini keluar dari kuburnya. Ini dusta semuanya. Dusta semuanya, ya, mustahil. Ya, sehingga Umar saat itu nggak datang ke kuburannya Nabi, tapi datang kepada siapa? Siapa? Ibnu Abbas, bukan. Bukan Ibnu Abbas. Hah? Al-Abbas. Ya, ayahnya Ibnu Abdullah, yaitu Al-Abbas. Datang kepada Al-Abbas. Minta kepada Al-Abbas untuk diturunkan hujan. Ini nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Ini tawasul yang diperbolehkan dan disyariatkan. Adapun tawasul yang dilarang, ya, adalah tawasul dengan perantara orang soleh yang telah mati, atau tawasul dengan benda-benda mati, ya, seperti batu. Sebagaimana orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka itu bukan menyembah berhala tadi kita katakan, tapi mereka menjadikan berhala itu sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap dikatakan syirik. Demikian pula orang yang bertawassul terhadap orang-orang mati, wali-wali yang dianggap keramat, ya, orang-orang soleh yang sudah mati, ya, tidak lagi hidup, datang ke kuburannya, ya, minta-minta doa di sana. Kalau dikatakan menyembah kuburan, nggak mau. Mereka cuma mengatakan itu sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama, itu juga syirik. Ya, apa bedanya dengan kaum musyrikin jahiliyah? Orang mati didoakan, bukan minta doa. Ya, antum bayangkan kalau antum berbicara tentang maut, apa yang ada di alam kubur, itu sangat menegangkan sekali. Ya, orang mukmin atau orang kafir tatkala menghadapi fitnah kubur itu amat menegangkan sekali. Bahkan Utsman bin Affan ketika diceritani tentang fitnah kubur, tentang adab kubur, apa ngerocok ini? Bukan, bercucuran air matanya. Yang ngerocok. Bercucuran air matanya. Padahal Utsman ketika itu diceritani surga, diceritani neraka biasa. Tapi ketika disebutkan tentang siksa kubur, tentang kubur, nangis Utsman. Ketika ditanyakan kenapa, ya, lima tabki ya Utsman, kenapa engkau menangis? Kata Utsman bin Affan, aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, innal qabra awwalu manzilin min manazil akhirah. Kuburan itu adalah rintangan pertama dari rintangan-rintangan akhirat. Fa iyanju minhu fama ba'dahu aisar minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Kalau rintangan kuburan ini berhasil, maka rintangan-rintangan yang lain mulus jalannya. Tapi kalau rintangan kuburan sudah terseok-seok, maka alamat rintangan-rintangan yang lain juga payah dia, terseok-seok. Ini menegangkan. Orang yang di dalam kubur ditanya sama malaikat, "Man rabbuk? Malladzi ursila ilaik? Wa ma dinuk?" Ini pertanyaan yang berat dari Munkar dan Nakir. Ini datang tahu-tahu minta-minta sama dia. Ada orang yang hidup minta-minta sama dia, bukan malah mendoakan. Justru dia membutuhkan doa orang-orang yang masih hidup. Makanya Nabi ketika selesai menguburkan jenazah, apa kata Nabi? Apakah kalian minta sama ini ya, kalau nanti kalian butuh hajat atau pingin supaya dihilangkan musibah kalian datang ke kuburan ini ya? Nggak pernah. Nabi justru mengatakan, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun kepada Allah untuk saudara kalian ini. Was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al, dan minta ketetapan supaya dia bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Karena sekarang ini dia sedang ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir. Sesoleh apapun orang tetap butuh dengan doa dari orang-orang yang hidup, ya. Dan syariat memang seperti itu mengajarkan Nabi. Antum masuk kuburan, apa doanya? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Antum doakan mereka semoga keselamatan atas kalian. Doa. Karena memang orang yang mati didoakan, bukan meminta doa kepada orang yang mati. Ya, ini syariat Islam. Itu salah satu tawasul yang syirik.